Baik, dikatakan di sini oleh beliau dalam ayat ini Allah SWT menggiring zina, ya, atau menyatukan zina sama syirik dan membunuh jiwa karena beratnya zina itu. Sebagai balasannya Allah menyediakan kekekalan di dalam neraka dalam azab yang berlipat ganda lagi hina selama seorang hamba tidak meninggalkannya. Ia wajib meninggalkannya dengan taubat, iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, jangan dekati zina, bukan jangan buat zina. Jangan dekati, tidak ada upaya untuk itu. Mulai melihat, mulai ngobrol, mulai tegur, tidak perlu. Sesungguhnya zina itu, kalau sudah kalian buka pintunya, adalah suatu perbuatan yang keji, pasti menyusahkan kalian, dan jalan yang sangat buruk. Allah SWT telah mengabarkan tentang kenistaan zina itu dengan sendirinya, yaitu keburukan yang mencapai klimaksnya, sehingga kenistaan sudah melekat pada akal hingga bagi banyak hewan sekalipun. Di alam hewan pun sendiri, subhanallah, zina itu dianggap buruk. Kalau yang bukan pasangannya lalu dia gaulin, itu ada alam hewan yang menganggap juga itu buruk. Itu dinukil dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Amr bin Maimun al-Audi, ia berkata, ra'aitu fil jahiliyah kirdan zana bi kirdatin fajtama al-qurudu alaihima farajamuha hatta mata. Di masa jahiliyah, ini seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau bercerita dalam riwayat Bukhari, dia bilang di masa jahiliyah dulu sebelum masuk Islam, aku pernah melihat kera jantan berzina dengan kera betina, maka kera-kera yang lain berkumpul di depan keduanya lalu merajam keduanya sampai mati. Pernah terjadi, disaksikan oleh sahabat tuh. Jadi dianggap dia melanggar, dilemparin, gitu kan. Kemudian Allah mengabarkan tentang klimaksnya. Permasalahan adalah bahwa ia adalah seburuk-buruk jalan, karena ia adalah jalan kebinasaan, kesengsaraan di dunia, jalan azab dan kehinaan di akhirat. Ya. Menikahi, ya, seperti misalnya puncak zina adalah menikahi istri ayah, adalah zina yang paling buruk. Tentu zina ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling pertama, yang paling buruk adalah zina dengan mahram. Zina dengan mahram, ini paling berat dosanya. Seperti orang ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudarinya. Ini kalau terjadi, ini zina yang paling berat nih. Termasuk di dalamnya adalah menikah dengan mantan istri ayah. Ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya laki-laki poligami, dari istri pertama dia punya anak ada yang bujang. Bahkan mungkin anak dari istri pertama lebih tua daripada istri keduanya. Si ayah meninggal. Tidak boleh si anak ini menikahi mantan istri ayah, nggak boleh. Walaupun lebih muda. Bahkan pernah terjadi, Nabi SAW mendapatkan informasi di satu jazirah Arab ada laki-laki menikahi mantan istri ayahnya. Karena masih lebih muda. Ayahnya meninggal dinikahi. Maka Nabi SAW suruh ke sana membatalkan pernikahannya, lalu mengambil setengah hartanya sebagai denda, gitu kan, hukuman, gitu kan. Jadi ini nggak boleh. Kemudian level zina yang dibawanya adalah berzina dengan istri para mujahid. Ini lain ya. Ini memang ada hadis. Kata Nabi SAW, siapapun yang mengganggu istri mujahid, suaminya lagi jihad, kemudian dia datang menggodanya, wanita kadang-kadang lemah, mungkin bisa tergoda. Maka mungkin dengan khidmah, dengan ini akhirnya dia terpengaruh. Kalau dia berzina dengan istri mujahid, maka Allah akan datangkan si mujahid tadi hari kiamat berhadapan dengan yang menzinai istrinya untuk mengambil pahala dia semaunya. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian mengira si mujahid akan menyisakan satupun dari pahalanya? Tanda tanya, tentu tidak, gitu kan? Ini zina yang berat yang kedua. Zina yang ketiga adalah berzina dengan pasangan tetangga. Ini lebih berat, ini berat juga nih. Zina dengan pasangan tetangga. Ya, waktu Nabi SAW ditanya, perbuatan apa yang paling Allah benci, diantaranya berzina dengan pasangan tetangga. Artinya kalau laki-laki berzina dengan istri tetangganya, berarti tentu si istri tadi tetangga itu zina dengan suami tetangganya, kan gitu, otomatis. Ini termasuk dosa yang besar. Karena tetangga adalah orang-orang yang selain kerabat kita yang punya hak. Yang punya hak. Karena kalau kita ada apa-apa, kita akan minta tolong sama tetangga. Dan ada hukum khusus hak tetangga dalam Islam. Ini zina yang ketiga. Zina yang keempat
adalah berzina dengan wanita atau dengan laki-laki, tentunya laki-laki perempuan, dengan suka sama suka. Ini zina yang memang dosa juga dan berat gitu ya. Karena ini akan merusak hubungan antara keluarga nanti kalau hamil dan seterusnya gitu kan. Merusak jalur hubungan. Yang terakhir adalah zina dengan pelacur. Zina dengan pelacur ya. Ini bukan berarti zina dengan pelacur berarti ringan, tidak. Dia dari level dosa zina semuanya besar, tapi dia yang paling rendah karena dasarnya pelacur itu tidak ada urusannya gitu loh. Tapi tetap dosa besar, tetap dosa besar.